Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Taurus ya. Tema atau judul games kali ini adalah keuanganmu di masa datang ya, ataupun mungkin beberapa hari ke depan ya, atau bahkan mungkin sudah saat ini kalian alami ya. Ataupun bagaimana, nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot ya. Yang pastinya judul tema kita adalah keuanganmu di masa depan ya. Bisa minggu ini, bulan ini, atau selama tahun ini ya, berarti sampai bulan depan ya. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games, kalian tetap harus selalu berserah kepada sang pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu ya. Berikan energimu Taurus sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Taurus. Apa yang terjadi dengan dirimu di masa datang ya? Keuangan kamu, ataupun juga saya lihat di sini ada mungkin problem ya. Kita lihat juga pesan semesta untukmu tentang masalah keuanganmu kalau ada ya. Jadi kita lihat apa yang terjadi di masa akan datang. Wah. Taurus ya, untuk keuanganmu kamu harus bisa lebih berhati-hati. Ada beberapa mungkin yang akan datang membuatmu kecewa, atau mau mungkin mengajak-ngajak kamu padahal modus ya. Hati-hati. Ada yang akan mungkin juga memanfaatkanmu, ataupun mungkin ini bukan menakut-nakuti. Jadi kamu sudah tahu bahwa ternyata Kak Ica prediksi Kak Ica tuh ternyata ada yang mungkin jahat. Berarti kamu sekarang waspada ya. Jangan sampai itu terjadi. Jadi kamu sudah tahu yang akan terjadi seperti gitu, saya harus lebih waspada saat ini. Jangan boros, kehidupan ke depan akan lebih banyak tak terduganya. Jangan sampai kamu boros ya. Karena saya lihat juga di sini ada beberapa yang mungkin menawarkan kerjasama, investasi, macam-macam ya. Nggak usah dulu. Kalau memang kamu tahu bahwa orangnya bisa dipercaya, nggak apa-apa. Tapi kalau tidak, jangan ya. Tapi mendingan kamu harus bisa menahan diri, menahan emosimu ya. Karena saya lihat di sini untuk keuangan kamu harus lebih banyak berhemat ya. Untuk rezeki ada, jangan takut ya. Tapi itu yang saya bilang, ada yang memanfaatkan orang rezeki kamu. Dia tahu bahwa kamu punya rezeki, mereka memanfaatkan peluang itu. Jadi hati-hati ya. Jangan sampai rezeki yang datang akhirnya buyar lagi, hilang lagi karena kesalahanmu yang salah mengelola keuangan. Rezeki ada, jangan takut ya. Mungkin kamu ke depan bisa mendapatkan bonus, tunjangan ya, akhir tahun ataupun di awal tahun ya. Yang pastinya pencapaianmu di tahun 2023 ini akan jauh lebih up ya. Banyak mendengar orang ya, banyak mendengar nih yang positif ya, bukan banyak mendengar yang negatif. Contohnya kamu YouTube, kamu mendengar motivasi-motivasi dari orang-orang sukses, peluang-peluang usaha ataupun apapun, supaya uangmu itu bisa berkembang, dikelola. Jadi kalau memang kamu mau kelola sendiri uangmu ya, macam contoh bisnis ataupun apapun ya, semesta mau sampaikan kamu terjun langsung. Jangan pakai karyawan. Ya bisa pakai karyawan untuk membantu, tetapi yang terjun langsung, yang memberikan semua apapun itu dari dirimu, dari keputusan, dari ini, dari itu, jangan kamu disetting. Ya, makanya tadi saya bilang kalau memang kamu mau berwirausaha, lihat dulu usaha yang kamu inginkan itu apa dari hobimu, supaya jangan menjadi beban. Ya. Oke, berikutnya di sini semesta mau sampaikan harus tegas, harus ada sisi ketegasan. Di sini saya lihat ada beberapa orang yang mungkin pinjam duit, terus ajak-ajak kamu harus bisa lebih tegas. Ini yang tadi saya bilang ya, banyak orang yang akan memanfaatkan kamu karena ke sisi tidak ketegasan kamu. Jadi ibaratkan kamu yang mengizinkan mereka untuk datang
membuatmu tidak nyaman atau memanfaatkanmu karena tidak ada sisi ketegasan kamu. Ya, jadi semesta mau sampaikan kepadamu, berhati-hatilah, dan terutama untuk diri sendiri supaya kamu bisa up, terus disiplin tuh. Ya, tahu tujuan kamu di mana, orientasinya apa. Oh, saya mau ke sana. Oke, ada action. Jangan hanya lihat, aduh saya begini, saya begitu, merenung-merenung nasib. No, ya, kamu harus bisa merubah nasibmu dengan cara action. Tentukan tujuanmu dan ada tindakan, ada bukti nyata. Ya, bukan hanya sekedar ucapan, ide, tetapi tidak ada pembuktian, tidak ada action. Wah, percuma. Ya, tidak ada tindakan, ya. Oke, berikutnya ya, jangan sampai kamu juga boros ya. Di sini saya lihat mengikuti gaya hidup ya, hati-hati. Ini salah satu juga mungkin kamu, wah ternyata saya dapat rezeki yang tadi ya. Jangankan dari orang lain ya, diri kamu sendiri aja nggak bisa kontrol nih, hati-hati. Gaya hidup nih. Ya, gaya hidup dalam artian mungkin teman punya gadget baru, mobil baru, rumah baru, kamu juga mau. Jangan sampai kredit. Saya tegaskan di sini, jangan kredit yang tidak penting. Kalau kamu mau kredit untuk usaha nggak apa-apa, karena kamu membayar usahamu, uang angsuran itu dari untung dari usahamu. Ya, tapi kalau kamu kredit untuk gaya hidup dan kredit karena mau menutupi hutangmu, wah itu repot. Jangan, makanya saya bilang di sini jangan sampai terlalu gengsi ya dan boros karena gaya hidup. No. Mendingan kamu pakai barang-barang yang masih bisa, dan kalau memang sudah rusak baru diganti. Bukan karena keinginan kamu. Ujung-ujungnya rusak karena nggak dipakai. Ya, hati-hati. Harus bisa mengontrol dirimu, harus bisa mengontrol emosimu. Tempatkan dirimu dan posisi hatimu itu pada sesuatu yang betul-betul lagi butuh, bukan karena sekedar ingin. Ya, jadi tepat gunakan kalau butuh. Itu yang semesta mau sampaikan. Ya. Wah, ke depan ini banyak ini ya, banyak dibilangnya, banyak rezeki, tapi banyak juga keluarnya, hati-hati. Ya, karena saya lihat sini ada kasus penipuan juga, ataupun mungkin kondisinya ya membuatmu sakit hati, kecewa. Mungkin ada perjanjian apa yang mungkin teman atau apa yang membuat curang, ataupun mungkin tidak jujur, ada yang tidak jujur sama kamu. Nah, ini hati-hati ya. Dan di sini semesta mau sampaikan juga ya, talentamu yang ada dalam dirimu itu dikembangkan. Jangan hanya disuap aja. Ya, kamu sukanya apa? Kamu punya talenta apa? Diberikan semesta itu talenta, kan itu modal untuk dirimu. Dari lahir loh. Dikembangkan. Contoh, kamu punya bakat menyanyi, ya kembangkan untuk bisa mendapatkan penghasilan itu. Contoh, kamu menyanyi di kafe, di weddingan, di acara-acara apa gitu, formal, semi formal, ataupun mungkin kondisinya kamu buka YouTube channel untuk menyanyi, ataupun apapun yang bisa menghasilkan uang, banyak sedikitnya tetap disyukuri. Karena energi kesyukuran itu adalah energi yang sangat mujarab, yang mana memancing energi keberuntungan lainnya datang pada dirimu. Ya, jangan lihat, menyanyi di weddingan gaji cuman 500.000, ya nggak apa-apa. Atau 100.000, ya nggak apa-apa. Setidaknya tidak dibayar terima kasih. Ada loh orang dibayar tuh terima kasih. Ya. Jadi harus bisa lebih bersyukur, karena kamu dibayar pakai duit. Jangan lihat dari, wah sih itu didapatnya 1 juta, kok cuma saya 100.000, ya nggak apa-apa, bersyukur. Karena dari itu, Cicak sudah menegaskan ya, karena dari 100.000 itu akan mengantarmu ke 1 juta dan 100 juta dan berjuta-juta lainnya. Kenapa? Karena ibaratkan kamu memberi brand dulu, pada label pada dirimu. Ini contoh kalau kamu nyanyi ya. Karena orang besar di sana itu tidak mungkin dia nama besar sebelum artinya dia tidak bisa mendapatkan nama besar itu langsung cepat gitu. No, itu perlu proses. Dan di awal juga pasti dia tertatih-tatih seperti kamu. Jadi saya bilang bersyukur apapun yang ada. Ya, jangan lihat dari sisi finansialnya dulu. Ya, finansial akan menyusul seiring kualitasmu, seiring profesional dirimu bekerja. Ya, jadi talenta, entah nyanyi ya atau apapun terserah kamu. Ya, masak kek, apa kek. Sekarang kamu kan punya talenta, bakat orang itu masing-masing itu berbeda-beda loh. Sekarang kamu yang harus bisa mengenali dirimu sendiri, bakatmu tuh apa. Ini yang semesta mau sampaikan untuk keuanganmu ya. Supaya kamu bisa up ke depan. Selain kamu kerja kantoran. Ini contoh kalau kamu sudah kerja kantor, Kak Ica nggak ada uang, nggak ada modal. Padahal kamu punya bakat tanpa modal loh, yang sudah semesta berikan dari lahir.
Kenapa harus tunggu sampai punya modal? Kamu punya modal dalam diri. Tuh, ya ibaratkan talenta ini udah ada nih. Tinggal kamu sia-siakan, malah mau orang datang untuk mengisi cawan-cawan ini. Kenapa tidak kamu isi sendiri dengan kerja keras kamu? Kenapa harus menunggu? Contoh ya, saya mau menyanyi, kamu lamar ke kafe-kafe, kamu yang bertindak, kamu apa perlu singers atau perlu ini perlu itu. Kamu yang harus mengiklankan dirimu, jangan tunggu orang yang datang mau nggak nyanyi di pernikahanku. Wah, repot. Kamu yang harus jemput bola, bukan tunggu bola. Ingat, talentamu yang diberdayakan. Jangan berpikir saya nggak punya modal, karena kamu berpikir dari orang lain, padahal talentanya menjual, kamu talentanya bernyanyi. Jadi pada saat kamu menjual, bangkrut. Kenapa? Karena tidak punya pengalaman dan tidak punya bakat di situ, dan suara hati tidak di situ. Kenapa? Karena tekanan. Ya, jadi semesta mau sampaikan kepada kamu, talentamu diberdayakan. Jangan kubur dalam tanah ataupun malah pergi ya, dan harus tetap berdoa, berserah kepada semesta. Nah ini ya, jadi semesta itu akan membukakan jalan kepada orang yang tidak ngoyo-ngoyo, ya, tidak terlalu banyak Tuhan tolong, tetapi lebih banyak bersyukur, berserah, dan bertindak, bukan hanya sekedar meminta. Ya, banyak doa. Kamu kebanyakan itu, oke saya berdoa tapi tidak yakin bahwa pertolongan itu selalu ada pada waktu dan saat yang tepat dari semesta, dari Tuhan. Ya, kamu lebih, aduh saya semoga bos saya kasih saya bonus. Padahal kamu tidak tahu. Kamu harus berdoa supaya semesta memberikan kamu rezeki berkat dimanapun, walaupun bukan dari bosmu, mungkin dari orang lain, dari orang tuamu. Ini contoh ya, atau dari ketemu di jalan, uang jatuh, ini contoh, ataupun mungkin sahabatmu, kita nggak tahu. Dan bentuk rezeki itu berbeda-beda. Mungkin semesta memberikan kamu rezeki kasih sayang, rezeki kesehatan, uang, cinta kasih, kebijaksanaan, dan lain-lain. Itu rezeki. Jadi disyukuri, bukan hanya uang aja. Kamu bisa berbahagia, kamu bisa tertawa, itu rezeki juga. Jadi contohnya ya, kamu gak punya uang tapi kamu tertawa dengan sahabat-sahabatmu, masih berkumpul, itu rezeki juga. Karena orang kaya belum tentu bisa tertawa. Karena apa? Dia sibuk. Ataupun bahkan tidak mempunyai sahabat. Nah ini contoh. Jadi semesta mau sampaikan kepada kamu, untuk bisa mendapatkan uang yang lebih, harus bisa percaya diri. Kembangkan talentamu, dan jangan terlalu fokus pada kegagalan. Harus fokus pada keberhasilan, walaupun kegagalan itu adalah bumbu dalam mendapatkan keberhasilan itu. Artinya nggak mungkin mulus-mulus. Jadi kamu juga harus bisa siap untuk mendapatkan kegagalan. Tetapi pada saat kamu mendapatkan kegagalan, jangan putus asa ya. Jadi untuk ke depan ya, kamu akan banyak rezeki. Semesta mau sampaikan ya, kembangkan bakatmu. Kalau kamu mau mendapatkan banyak rezeki, kembangkan bakatmu ya. Terus hati-hati dengan orang-orang toksik yang hanya mau memanfaatkan. Hati-hati dengan dirimu yang menjadi toksik karena hawa nafsu ya, ingin memiliki seperti si A, si B, si C. No ya, ingat, belilah sesuatu yang lagi kamu butuhkan, bukan yang kamu inginkan ya. Yang butuh, kamu butuh baru dibeli. Jangan, kalau nggak butuh juga usah ya. Terus harus bijaksana, harus tegas pada diri sendiri. Tujuanmu apa? Kamu harus bisa action ya. Jangan cuman oke, saya mau jadi orang kaya tapi duduk diam di tempat. Wah, nggak ada. Orang kaya itu nggak pernah duduk diam di tempat. Toh pada saat dia duduk diam di tempat pun, pada saat dia sudah kaya, itu dia masih berpikir loh untuk bisa bagaimana mengembangkan dia punya bisnis. Dia lagi berpikir, bukan hanya sekedar duduk ya. Karena mempertahankan itu sangat lebih susah dibandingkan mendapatkan ya. Dan banyak doa, banyak berserah, banyak bersedekah juga, supaya kelimpahan itu tetap mengalir padamu. Kita memberi, pasti kita akan mendapatkan yang lebih banyak ya. Waktunya kapan? Ya dari semesta, pada saat kamu sudah siap mendapatkan itu ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu ya Taurus. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Isya Tarot dan Isya Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.